Di video kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi eksponen. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat fungsi eksponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar grafik dari fungsi eksponen. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian untuk langkah yang pertama, kalian bisa menggunakan tabel untuk membantu proses menentukan nilai X dan Y. Kemudian untuk langkah yang kedua, setelah kalian ketemu X dan Y-nya atau ketemu titik X, Y, maka kalian tinggal meletakkan titik ini pada bidang kartesius. Apa itu bidang kartesius? Nah, nanti kita kenalan. Sebenarnya kalian sudah kenal, cuma mungkin namanya sedikit asing bagi kalian. Kemudian untuk langkah yang ketiga, kalian hubungkan titik-titik tersebut yang sudah kalian peroleh dan sudah diletakkan di bidang kartesius menggunakan kurva mulus. Artinya kurva mulus apa? Tidak ditarik garis lurus, tapi ada lengkungannya. Nah, prosesnya seperti ini. X itu nanti sebagai domainnya atau daerah asalnya. Nah, daerah asal ini nanti akan dipasangkan dengan daerah hasilnya atau dengan Y-nya. Disebut dengan range. Kemudian, dari kedua ini kan diperoleh titik koordinat. Nah, setelah diperoleh titik koordinat, maka kalian bisa menggambar grafik fungsi eksponen. Tadi yang dimaksud dengan bidang kartesius itu apa? Ya ini. Kalian sering menyebutnya dengan bahasa grafik, padahal grafik itu adalah hasil gambarnya. Nah, ini tempat untuk menggambarnya, namanya bidang kartesius. Di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Untuk sumbu X yang ke kanan itu adalah bilangan yang positif. Di tengah-tengah ada 0, kemudian yang ke kiri adalah bilangan negatif. Kemudian untuk sumbu Y, yang ke atas itu adalah bilangan positif, yang ke bawah adalah bilangan negatif. Bagaimana cara menggambarnya? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, langkahnya adalah bisa dengan menggunakan bantuan suatu tabel. Ini yang dimaksud bantuan tabel. Contohnya, biar lebih paham, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, sebelum masuk ke dalam tabel ini, kalian masih ingat tidak kalau fx itu sama artinya dengan Y? Sudah di SMP ya. Jadi ketika ada fx, Y itu sama aja dengan Y, atau gx itu juga sama aja dengan Y. Sehingga dari soal ini kita bisa merubah fx sama dengan 2 pangkat X, boleh saya tulis dengan Y sama dengan 2 pangkat X. Kita ganti fx nya dengan Y, itu artinya sama saja. Kenapa saya ganti? Hanya untuk mempermudah kalian dalam memahami menentukan titiknya, karena kalian kan lebih mengenal sumbu X dengan sumbu Y, bukan sumbu X dengan fx, begitu ya. Jadi fx itu sama artinya dengan Y. Nah, kita masuk ke contohnya tadi. Kita punya fx sama dengan 2 pangkat X. Kita boleh tulis di sini Y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat X. Kemudian untuk X-nya bagaimana? X-nya, titik yang ada di sini, kalian bebas menggunakan angka atau titik bantu berapapun. Supaya gambarnya terlihat jelas, kalian bisa menggunakan secara seimbang. Jadi pusatnya sini ada 0. Kemudian yang ke kanan positifnya diambil, misalnya kalian cuma ngambil 1 sampai 3 boleh. Nah, nanti untuk bilangan negatifnya kalian juga mengambil -1 sampai -3. Kalau di positif sampai 4 ya di sini sampai -4. Kalau ingin imbang, tapi kalau mau mengambil angka bebas juga boleh, sama saja.
Tapi untuk melihat jelas hasilnya, porosnya itu di 0 atau pusatnya ada di 0. Nah, kita lanjut untuk menentukan titiknya bagaimana. Titik itu kan X, Y. Sudah tahu ya cara menentukan titik. Misalnya ini contoh ya. Contohnya, kalau kalian punya titik 1,2, itu kan X dulu baru Y, berarti 1 ke atas ini, terus 2. Nah, titiknya di sini. Itu namanya titik 1,2. Balik ke sini. Nah, untuk yang pertama, kita coba tentukan untuk ketika X-nya sama dengan min 3, Y-nya berapa. Cara menentukannya bagaimana? Nah, ini kan negatif. Sebelum masuk ke sini, kita ingat kembali sifat yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kan kita sudah belajar tentang salah satu sifat A pangkat min N. Kalau kalian ketemu pangkatnya negatif, supaya mudah dihitungnya, pindahkan ke bawah. Ketika ini tadinya di atas, pindah ke bawah, pangkatnya berubah jadi positif. Itu kalau ketika pangkat di atas itu negatif, dibalik pindah ke bawah menjadi positif, sehingga jadi 1/A pangkat N. Atau ketika kalian ketemu bentuk A pangkat N sama dengan, ini juga boleh, atau sama artinya dengan ketika tadinya posisinya di atas, seperti ini kan A pangkat N per 1 aslinya. Nah, dibalik posisi ini pindah ke bawah, 1/A pangkat min N. Ketika ini pindah ke bawah, pangkatnya berubah jadi lawannya, kebalikannya. Kalau tadinya positif jadi negatif, kalau tadinya negatif jadi positif. Paham ya sampai sini? Nah, kita lanjut ke caranya. Nah, caranya bagaimana? Caranya, ketika X-nya sama dengan min 3, kita substitusikan atau kita masukkan ke fungsi yang ada di soal. Tadi di soal kan fx sama dengan 2 pangkat x. Fx itu sendiri sama saja dengan y. Di sini saya cuma menulis y sama dengan 2 pangkat x. Sama saja ya dengan fx sama dengan 2 pangkat x. X-nya sudah ada min 3. Nah, kita masukkan x yang di sini, 2 pangkat x-nya kalian ganti dengan min 3. Sehingga di sini menjadi 2 pangkat min 3. Nah, tadi ingat sifat yang ini, A pangkat min N, supaya pangkatnya positif, supaya mudah dihitung, kalian pindah ke bawah. Tadinya 2 pangkat min 3, kalian pindah ke bawah menjadi 1/2 pangkat 3. Sehingga Y-nya ketemu 1/2 pangkat 3 berapa? 8. Sehingga dari sini kita peroleh titiknya, yaitu min 3,1/8. Kenapa tidak 1/8, min 3? Karena X dulu yang ditulis. X dulu baru Y. Urutannya X, Y. Ini saya tulis ini X, Y. Min 3 itu X-nya, 1/8 itu adalah Y-nya. Kemudian contoh yang kedua, sama ya. Ketika udah ketemu nih, X-nya ketemu min 3, Y-nya 1/8. Nah, kita tulis di sini. Tadi hasil perhitungannya X-nya ketemu ketika X-nya min 3, Y-nya ketemu berapa? 1/8. Ditulis di sini. 1/8. Sehingga diperoleh titiknya min 3,1/8. Tabel ini boleh kalian tulis, tidak juga tidak masalah, langsung menggunakan yang ini, boleh. Kalau pengen lebih jelas ya tabelnya ditulis. Ini hanya untuk merangkum hasilnya saja tabelnya. Kalau mau langsung pakai ini, boleh saja. Contoh yang kedua juga sama. Ketika X-nya min 2, maka Y-nya berapa? X-nya ini kalian ganti dengan min 2, sehingga Y sama dengan 2 pangkat min 2. X-nya ganti min 2 ya. Min 2. Y-nya sama dengan negatif pangkatnya, biar positif pindah ke bawah. Sama dengan 1/2 pangkat 2. Y-nya ketemu 1/4. Sehingga diperoleh titiknya
min 2,1/4. X dulu baru Y. Kita tulis di sini. Ketika X-nya min 2, hasil Y-nya berapa? 1/4. Tulis di sini. 1/4. Sehingga titiknya X, Y. Berarti min 2,1/4. Untuk yang min 1, caranya sama seperti ini. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Sehingga nanti kalau sudah kalian hitung akan ketemu hasilnya. Hasilnya yaitu nanti Y-nya pasti akan ketemu setengah, sehingga titiknya min 1,1. Kemudian sekarang kita belajar untuk ketika X-nya 0. Nah, ketika X-nya 0, ini sama ya, nanti kita ambil cuma yang ini kalian hitung sendiri. Ketika X-nya 0, caranya bagaimana? Sama. Kalian tulis ulang soalnya, Y sama dengan 2 pangkat X. X-nya kalian ganti dengan 0. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y sama dengan 2 pangkat 0. Nah, suatu bilangan, kalau dipangkatkan 0, di video sebelumnya berapa? Ya, Y-nya sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Sehingga diperoleh titiknya X, Y, berarti 0,1. Kita tulis di sini ketika X-nya 0, Y-nya tadi ketemu berapa? 1. Kita tulis 1. Sehingga titiknya diperoleh 0,1. Untuk yang X-nya 1, 2, 3, kalian bisa hitung sendiri, caranya sama seperti yang ini. Cukup kalian ganti X-nya dengan 1, dengan 2, dengan 3, nanti ketemu Y-nya, titiknya ditulis, X, Y, masukkan di sini, nanti ketemu hasilnya sebagai berikut. Untuk yang X-nya 1, nanti ketemunya berapa? 2 pangkat 1, yaitu 2. Kalau yang sudah bisa boleh langsung seperti ini. Sehingga di sini ketemu titiknya 1,2. Kemudian ketika X-nya itu adalah 2, X-nya diganti 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Sehingga ketemu di sini hasil titiknya yaitu 2,4. Kemudian ketika X-nya 3, berapa Y-nya? Masukkan, diganti X-nya dengan 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Sehingga hasilnya di sini yaitu 3,8. Paham sampai sini menentukan titik ya? Kalau sudah ditentukan titik seperti ini, kita tinggal gambar grafiknya saja. Kalau titiknya sudah ketemu seperti ini, kalian tinggal membuat bidang kartesiusnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi X-nya butuh min 3 sampai 3, minimal kalian buatnya min 3 sampai 3, lebih boleh tapi jangan sampai kurang. Kemudian Y-nya butuh berapa? Ada 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Angka ini harus ada di sini. Nah, ini 1/8, 1/4, 1/2, terus tadi kita butuh 1, 2, 4, dan terakhir itu butuh 8. Kalau sudah dibuat bidangnya, kalian tinggal meletakkan titik-titik yang tadi kalian buat. Min 3,1/8. Min 3-nya itu apa? Min 3-nya kan X. Maka kalian pertama lihat ke X-nya, yaitu berapa tadi? Min 3. Min 3 di mana? Oh, di sini. Kemudian terus apa lagi tadi? Y-nya berapa? Y-nya 1/8. Y-nya 1/8. Ini sumbu Y. Nah, 1/8. Tinggal kalian tarik garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Min 3 dari X-nya min 3, 1/8. Titiknya di mana? Titiknya ada di sini. Ini namanya titik
min 3,1/8. Pertemuan dari kedua titik ini. Tarik ke atas, ini tarik ke samping biar ketemu berpotongan di sini. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya ada titik berapa? Saya ambil contoh, selanjutnya ada titik min 2,1/4. X-nya min 2, Y-nya 1/4 ditandai. X-nya min 2, Y-nya berapa? 1/4. Tarik garis putus-putus. Dari sini dulu boleh ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian hubungkan dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Ketemu titiknya di sini. Ini yang dinamakan titik min 2,1/4. Begitu seterusnya sampai selesai, sampai titik terakhir. Nah, seperti ini ya. Dibuat semua titik-titiknya. Tadi kan sudah sampai min 2,1/4. Nah, kemudian buat min 1,5. Kemudian ada lagi 1,2. X-nya dulu baru Y-nya. 1 tarik, kemudian Y-nya 2. Ketemunya di sini. Ini 1,2. Kemudian ada 2,4. Nah, ketemunya dari 2 tarik, X-nya dulu yang depan dulu, kemudian Y-nya 4 tarik, ketemu di sini. Kemudian selanjutnya ada 3,8. Nah, di ujung sana di atas 3,8. Kalau sudah seperti ini, titiknya sudah kalian letakkan, tinggal kalian hubungkan semuanya. Hubungkan menggunakan kurva mulus, berarti bukan ditarik garis seret-seret lurus segitu, bukan, tapi mulus. Jadi ada lengkungannya. Melengkung. Nah, seperti ini. Sana. Oh ya, tadi terlewatkan 0,1, berarti di sini ya. Kan titik 0 itu di tengah-tengah sini. Nah, berarti titik 0,1 ya di sini. X-nya 0, Y-nya 1. Kita lanjut menggambarnya. Ini sudah, hubungkan ke 0,1, kemudian kita hubungkan ke 1,2, lanjut ke 2,4, terakhir ke 3,8. Nah, sudah selesai. Gambarnya seperti ini. Paham ya sampai sini? Jadi ditentukan titiknya, X dan Y-nya ditentukan, X-nya kalian bebas, Y-nya kalian caranya dengan mensubstitusikan X-nya ke fungsinya, kemudian letakkan titiknya di bidang kartesius. Kalau sudah titiknya diletakkan seperti tadi, tinggal dihubungkan. Kalau sudah selesai seperti ini. Thanks for watching.